Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. SBDP Seni Budaya dan Prakarya KD 3.3 dan 4.3 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi dinamika gerak tari. Buka buku tema 2 halaman 73 sampai halaman 74. Ayo mencoba. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan mengemaskan. Kita menirukan gerakan kucing yuk. Pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi pesan dalam dongeng menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Buka buku tema 2 halaman 74 sampai halaman 76. Ayo bercerita. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk
binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Bacalah dongeng berikut ini dan ceritakanlah kembali di depan teman-temanmu. Kisah petani dan anak harimau. Pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sumber www.rumahDongeng.com. Buka buku tema 2 halaman 77. Ayo menulis. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Pesannya, pertama, kita harus menolong sesama tanpa memandang siapa yang membutuhkan pertolongan. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Kedua, perbuatan baik akan dibalas dengan perbuatan baik. Ketiga, tidak ada perbuatan baik yang sia-sia, karena setiap makhluk membutuhkan makhluk lainnya untuk menjalani kehidupan. Keempat, tolonglah mereka yang membutuhkan tanpa pamrih dan mengharapkan imbalan apapun. Matematika KD 3.1 dan 4.1 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan.
Materi sifat pertukaran pada perkalian. Buka buku tema 2 halaman 77 sampai halaman 80. Ayo berlatih. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Soal pertama, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Poin A, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapakah isi telur pada masing-masing kotak? Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Masing-masing kotak berisikan 4 butir telur. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik-titik butir telur. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik-titik. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 5 kali 4 sama dengan 20. Poin B, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Masing-masing kotak berisikan 5 butir telur. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik-titik butir telur. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny. Titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik kali titik-titik. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Soal kedua, Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Poin A, jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapat tiap kelinci? Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa.
7 batang wortel. Jika wortel diberikan kepada kedua kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan titik-titik-titik batang wortel. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan titik-titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik-titik. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Poin B, jika wortel diberikan kepada ketujuh kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Tiap kelinci mendapatkan 2 batang wortel. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan titik-titik-titik batang wortel. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Kita dapat menuliskannya dalam bentuk bilangan titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik-titik. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Maka, kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik kali titik-titik. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua dan siswa mendiskusikan manfaat hewan peliharaan untuk manusia. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.